Hai guys, welcome back to Yukita Horror. Malam kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin kalian ketagihan dari kemarin setelah kita membahas tentang teori konspirasi. Yes, I know guys, teori konspirasi itu memang sangat asik banget untuk dibahas. Bukan cuma asik aja, tapi kadang juga creepy, kadang juga seru, dan kadang juga masih menyimpan banyak misteri. Hingga banyak banget orang-orang yang berpikirannya tuh kayak ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang enggak. Iya nggak sih? Dan karena aku sangat sayang banget sama kalian suka banget dengan konten-konten konspirasi. Malam ini kita akan ngebahas konspirasi yang sebenarnya dari dulu-dulu itu udah ada yang request. Sejak adanya Yukita Horror itu udah ada yang request. Terus habis itu Yuki udah ngelis sebenarnya. Terus Yuki jadikan PR hingga kayaknya Yuki salah membuat materi itu tuh menjadi PR. Karena ini materinya sangat-sangat panjang, yang kayak normalnya 7 lembar, ini bisa sampai 13 lembar, 13 halaman. Ini spesial untuk kalian para pecinta kartun. Jadi untuk kalian yang belum nonton konspirasi tentang kartun juga, kalian harus nonton video yang ini, karena ini juga super seru, super creepy. Jadi kalian harus nonton banget pokoknya. Dan Yuki lupa banget, halo welcome yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki, klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram dan TikTok juga bisa, silahkan follow di bawah ini, yukimon.dj. The Simpsons adalah serial kartun komedi Amerika Serikat yang diciptakan oleh Matt Groening. Program ini pertama kali ditayangkan sebagai potongan acara Tracey Ullman Show pada tahun 1987. Dan di sini setiap episodenya The Simpsons ini selalu menceritakan tentang kisah keluarga Simpson yang hidup di kota yang bernama Springfield. Keluarga The Simpsons ini disertai juga lebih dari 300 tokoh-tokoh yang sendirinya itu juga dikenal sama penonton-penontonnya. Saat ini The Simpsons ditayangkan di Fox Amerika Serikat, dan The Simpsons ini juga merupakan serial animasi terpanjang di Amerika Serikat. Dan itu dalam sejarah sana loh ya. Gila, bahkan sampai masuk sejarah Amerika Serikat. Udah tahu kan kalian tentang The Simpsons? Atau mungkin kalian ada yang belum terlalu mengerti kartun apa sih The Simpsons ini? Jadi tak usah berlama-lama karena ini memang panjang banget. Let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. The Simpsons sudah menjajaki musim ke-25 pada tahun 2014. Meskipun berformat kartun, The Simpsons ini sebenarnya kartun yang ditontonkan untuk para orang dewasa. Tema-tema yang diangkat oleh kartun The Simpsons ini juga sangat beraneka ragam dan tak luput dengan konten yang bisa dibilang sensitif. Serial ini banyak banget dikenal atas komedi satir yang menyinggung kehidupan sosial di Amerika Serikat pada khususnya. Dan uniknya, The Simpsons ini juga sering memunculkan bintang tamu seperti kayak artis, tokoh public figure, terus kayak politikus, terus olahragawan, dan figur publik lainnya. Dan mereka juga ikut mengisi suara untuk karakter mereka sendiri. Yang gilanya, waktu merayakan ulang tahun ke-20 serial The Simpsons, film The Simpsons Movie diluncurkan pada tahun 2007, meraih laba kotor sebanyak 520 juta dolar atau berkisar 5 triliun rupiah. Sampai sini mungkin ada kalian yang belum kenal dengan kartun The Simpsons. Dengan baik hati dan dengan senang hati, Yuki akan memperkenalkan karakter-karakter The Simpsons terlebih dahulu agar kalian lebih paham di menit-menit selanjutnya. Karakter pertama adalah Homer Simpson. Dibesarkan oleh ayah yang merupakan veteran Perang Dunia Kedua dan ditinggal pergi oleh sang ibu. Homer Simpson tumbuh dewasa tanpa hubungan yang baik dengan sang ayahnya. Ia adalah kepala keluarga yang berbadan buncit dan juga sangat menyukai dengan yang namanya donat. Dan dia ini bekerja di pabrik pembangkit nuklir, tetapi sangat malas dan juga sering ceroboh saat dia bekerja. Dan sebenarnya Homer Simpson ini sangat membenci dengan pekerjaannya. Tapi ya mau gimana lagi, dia harus memikirkan kehidupan untuk istrinya, anak-anaknya, dan juga hewan peliharaannya. Di dalam beberapa episode,
Homer Simpson banyak terlibat dalam hal-hal yang tidak biasa, antara lain bertengkar dengan Presiden Buzz, pergi ke luar angkasa, mendapat Grammy Awards dengan bandnya, sampai menjadi kru dalam tur grup musik Smashing Pumpkins. Nah, itu tadi karakter Homer Simpson. Sekarang kita ke karakter kedua, yaitu istrinya, Marge Simpson. Marge Simpson, istri Homer, ibu dari Bart, Lisa, dan juga Maggie. Ibu rumah tangga yang perhatian kepada anak-anaknya. Sering membuat lelucon, tapi ya sebenarnya leluconnya nggak lucu. Sifat baiknya orang ini tuh kayak bertolak belakang dengan sang suaminya, sama si tadi, Homer Simpson. Selain menjadi ibu rumah tangga yang baik, Marge Simpson pernah menjalani beberapa pekerjaan mulai dari agent real estate sampai petugas polisi. Gila nggak? Tokoh selanjutnya ada Bart Simpson. Bart Simpson ini anak sulung yang nakal, jahil, malas, dan juga bodoh. Dia juga suka bermain yang namanya skateboard. Dan dia juga mempunyai acara favorit, yaitu The Krusty Show and The Itchy and Scratchy Show. Dia juga mempunyai teman dekat yang bernama Milhouse Van Houten. Saking nakalnya, Bart Simpson ini sering banget gitu loh kayak coret-coret tembok, tapi dengan nama samaran dia yaitu Alberto. Dan dia juga sering banget ngejaili pemilik bar Moe melalui lelucon via telepon. Pada awal musik video, dia selalu menulis tulisan di seluruh whiteboard bertuliskan kata-kata aneh dan terkadang berbeda di setiap episodenya. Mungkin Bart Simpson ini adalah karakter yang paling kalian tahu ya. Ketika kita ngomong The Simpsons, kalian pasti langsung tertuju ke Bart Simpson. Iya nggak sih? Tulis di kolom komentar. Karakter selanjutnya ada Lisa Simpson. Anak kedua yang suka bermain saksofon, sangat pintar namun mempunyai sedikit teman. Pintar dan inisiatif itu merupakan bakat turun-temurun yang hanya dimiliki oleh perempuan saja di keluarga Simpson. Sampai Lisa Simpson ini pun merasa bahwa bakatnya ini sebenarnya sia-sia saja karena dia harus terlahir dari keluarga The Simpson. Dan di The Simpson Movie, Lisa ini juga sudah mempunyai pacar yang bernama Shul. Yang benar yang mana cara bacanya? Kalian tuliskan di kolom komentar. Tokoh selanjutnya ada Maggie Simpson. Anak paling kecil selalu terlihat dengan dot karet di mulutnya. Walaupun ia masih bayi, namun ia pernah tanpa sengaja menembak Mr. Burns dengan pistol dalam 2 episode Who Shoot Mr. Burns. Ia merupakan anak terakhir dari keluarga ini yang seringkali keberadaannya dilupakan oleh sang ayah. Tapi kalian tahu nggak sih gengs, bahwa cerita tentang kelahiran Maggie itu cukup mengharukan dan dibahas pada episode When Maggie Makes Three. Karakter selanjutnya ada Abraham J. Simpson. Dia ini seorang kakek dari Bart, Lisa, dan juga Maggie. Dan kakeknya sekarang ini tuh tinggal di jalan Sorry Pada Mulia. Sorry Pada Mulia. Kayak bahasa Indonesia nggak sih? Sorry Pada Mulia. Karakter selanjutnya ada Santa Little Helper. Anjing yang dimiliki oleh Bart ini sebenarnya anjing yang dilatih untuk lomba lari. Tapi karena anjing ini tuh kayak mulai kehilangan kemampuannya, akhirnya diambil oleh Homer dan diserahkan kepada Bart sebagai hadiah Natal. Jumlah tokoh yang ada di The Simpsons sendiri itu lebih dari 100 karakter yang mengisi kota Springfield. Mulai dari keluarga Simpson, tetangga, sahabat Homer, teman sekolah Bart dan juga Lisa, polisi, badut, hingga penjaga minimarket pun ada. Dari karakter-karakter The Simpsons itu, mana karakter favorit kalian? Kalian tuliskan di kolom komentar. Next. Sejak pertama kali mengudara pada tahun 1989, serial animasi The Simpsons ini mencuri perhatian banyak orang, khususnya di Amerika. Kisahnya yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dan juga disajikan dengan sangat padat. Sindiran terhadap sebuah situasi atau kebijakan membuat banyak orang sangat menyukai kartun The Simpsons. Dan tahu nggak sih, kartun ini tuh juga menyimpan banyak sekali teori-teori konspirasi atau pemikiran dari orang-orang sendiri tentang bahwasanya kartun ini tuh bisa meramal atau memprediksi apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Dan kali ini kita juga akan membahas ramalan-ramalan atau prediksi yang disajikan di dalam kartun The Simpsons. Prediksi yang pertama adalah jam tangan pintar. Siapa yang benar-benar menyangka bahwa jam tangan itu kayak bisa buat mengirim pesan, bisa dibuat untuk telepon? Siapa yang nyangka? Pada episode Lisa Wedding yang tayang pada tahun 1995, putri dari Homer Simpson ini, atau kita mengenalnya Lisa Simpson, akan dilamar oleh pacarnya. Dan pacarnya sendiri ini juga mempunyai jam tangan yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain.
Di sini Yuki ada videonya, tapi Yuki nggak berani masang. Jadi Yuki taruh linknya di kolom deskripsi, nanti kalian lihat sendiri ya. Karena Yuki sendiri juga takut kena hak cipta, dimonetize aja belum, ya kan? Jadi Yuki udah sediakan semuanya ada di kolom deskripsi, kalian nanti klik lihat sendiri. Di sini Yuki hanya membocorkan bahwa prediksi ini itu ada di menit 1.05 sampai 1.07. Sekarang, tepatnya beberapa tahun kemudian setelah tayangnya The Simpsons itu, pabrik-pabrik teknologi mulai berlomba-lomba untuk membuat yang namanya smartwatch. Dan mungkin kalian sudah punya jam tangan pintar itu, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next, prediksi selanjutnya yang ada di kartun The Simpsons adalah munculnya kamera GoPro. Nah, kaget kan? Namun benar adanya. Masih di kartun The Simpsons yang ada pada episode Homer and Apu pada tahun 1994, tahun lahirku. Di sini sebuah program investigasi dari media televisi meminta bantuan Homer Simpson untuk menggunakan topi yang dilengkapi dengan kamera. Tujuannya di sini adalah untuk menangkap gambar atau momen dari Apu, si penjual makanan dari Quick A Mart. Sistem penggunaan kamera yang dipakai The Simpsons ini hampir sama dengan yang digunakan pada saat sekarang. Dari traveling, untuk acara TV, foto-foto, hunting, dan juga ngevlog, anak-anak sekarang tuh banyak banget yang sudah mulai menggunakan GoPro. Gokil nggak? Menurut kalian gimana tentang prediksi The Simpsons yang kedua ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Selanjutnya ada keisengan autocorrect telah diprediksi juga. Apakah kalian juga memiliki ponsel yang dilengkapi dengan fitur seperti ini? Pasti kalian juga pernah atau bahkan sering merasakan isengnya aplikasi bawaan ini. Dan tak disangka-sangka, pada episode Lisa on Ice yang mengudara di tahun 1994, salah satu murid sekolah yang sedang memerhatikan presentasi ingin mencatat sesuatu. Namun saat dia mengetik Eat Up Martha, malah dikoreksi menjadi Beat Up Martin. Inilah keisengan autocorrect digambarkan dalam ponsel di tahun 1994. Dan prediksi ini juga ada di video yang sudah Yuki taruh linknya di kolom deskripsi di menit 0051 sampai 01.05. Selanjutnya ada prediksi video call. Masih dalam episode Lisa Wedding pada tahun 1995, di sini Lisa Simpson berbincang-bincang ngobrol sama ibunya itu dari komputer. Mereka tak lagi menggunakan handphone seperti biasanya orang-orang lakukan pada tahun 90-an. Dan prediksi ini ada juga di dalam video yang juga sudah Yuki tuliskan di kolom deskripsi pada detik 00.00 sampai 00.50. Saat ini smartphone juga berlomba-lomba untuk mempunyai fasilitas seperti yang namanya video call, ya nggak sih? Mulai kayak WhatsApp juga udah bisa video call, KakaoTalk, Skype, apalagi ya? Banyaklah aplikasi-aplikasi yang saat ini juga bisa digunakan untuk video call. Makin kesini sebenarnya bukan aku bilang The Simpsons ini keren, tapi kayak lebih ke creepy, ya nggak sih? Terus di kolom komentar. Next. Prediksi selanjutnya adalah penyebaran virus Ebola. Beralih pada suatu episode yang ada di tahun 1997. Istri Homer, Marge Simpson, terlihat memegang sebuah buku atau brosur yang berjudul Serious George and the Ebola Virus. Kemudian putranya yang bernama Bart menunjukkan sebuah gambar berwarna di mana dia meninggal. Jika mungkin kalian tidak percaya, nggak apa-apa, karena di episode yang ini tuh juga masih banyak banget kok orang-orang yang sampai saat ini memperdebatkan tentang virus Ebola itu yang kenapa bisa ada di dalam kartun The Simpsons sebelum virus Ebola menyebar. Soalnya kalau itu nggak mungkin, kenapa juga harus namanya tuh sama, Ebola, itu di dalam kartun The Simpsons. Nah, untuk di sini Yuki juga sudah sediakan videonya. Namun maaf banget, Yuki lupa itu di menit berapa, Yuki nggak catet. Sorry, nanti kalian bisa lihat sendiri sekalian sambil nonton lah kartun The Simpsons itu kayak mana. Dan mungkin yang ini banyak sekali memang orang yang sudah tahu tentang peristiwa 11 September di New York. Memang peristiwa saat itu menyisakan banyak sekali kesedihan dan juga kontroversi. Namun bagaimana jika kartun The Simpsons juga memprediksi hal tersebut?
Dalam episode New York City Against Homer, terlihat seakan-akan mengarang cerita dan pengarah kartun ini tahu tentang kejadian ini. Secara signifikan terlihat tulisan New York, angka 9, serta gedung kembar yang juga dianalogikan sebagai angka 11. Di situ banyak juga yang percaya bahwa itu adalah sebuah peringatan akan ada kejadian tidak mengenakan di New York pada tanggal 9 bulan 11 yang berlokasi di Twin Tower. Yuki juga sudah siapkan linknya di kolom deskripsi untuk videonya ya. Prediksi selanjutnya adalah munculnya permainan Farmville. Dari serial tahun 1998 dengan judul Bert Carney, terdapat salah satu adegan ada permainan yang menunjukkan simulasi mengurus taman. Terlihat anak-anak yang memainkan game itu memotong dan mengatur taman mereka. Lalu apa hubungannya dengan yang terjadi saat ini? Yes, Farmville yang digandrungi anak muda zaman sekarang yang bisa dimainkan di Facebook atau bahkan aplikasi dari ponsel mereka. Dan permainan ini juga sangat mirip, yakni simulasi mengurus lapang tani dan peternakan milik kita sendiri. Apakah kalian punya aplikasi game itu? Tulis di kolom komentar. Next. Prediksi selanjutnya adalah pemain sirkus yang diterkam oleh hewan sirkusnya. Kakak adik bersaudara pemain sirkus, Siegfried dan Roy, diterkam oleh hewan pentasnya sendiri, harimau putih, pada tahun 2003. Hal tersebut lagi-lagi diprediksi oleh kartun The Simpsons pada tahun 1993. Dalam versi serial ini, dua saudara dari sirkus bernama Gunther dan Ernest sedang melakukan pertunjukan di kota tempat Homer tinggal, yaitu di Springfield. Namun saat sedang pentas, mereka malah diterkam oleh harimau putih yang kesal sama mereka atas pemaksaan pada waktu pentas. Kalian tahu kan di mana yang ganjil? Kenapa harus sama-sama tempat sirkus, kakak beradik, dan juga kenapa hewannya harus harimau putih? Padahal kan kalau di sirkus itu masih ada singa, ada gajah, ya nggak sih, yang kayak bisa menyerang itu, beruang. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Next. Prediksi selanjutnya adalah korupsi Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA. Pada satu episode yang berjudul You Don't Have to Live Like a Referee yang ditayangkan pada Maret tahun 2014. The Simpsons menggambarkan adanya salah satu pihak dari Federasi Sepak Bola Dunia sedang berusaha menyuap Homer dengan sejumlah uang untuk membantunya menutupi kasus korupsi federasinya. Kemudian di sini Homer menolak dan ternyata telah menghubungi Intel untuk menangkap orang tersebut. Lagi-lagi kasus serupa akhirnya terjadi pada tahun 2015 saat beberapa petinggi FIFA ditangkap oleh FBI. Mereka pun terjerat akibat kasus korupsi dan suap dalam asosiasi sepak bola dunia itu. Kemudian ketuanya sendiri, Sepp Blatter, dipaksa untuk mundur dari posisinya. Ini lebih dari kebetulan, ya nggak sih? Tulis di kolom komentar. Next. Prediksi selanjutnya adalah anggota The Beatles membalas surat dari fans. Pada episode kedua di musim kedua serial ini, tepatnya episode 18 dengan judul Brush with Greatness, The Simpsons menceritakan tentang salah satu anggota band The Beatles, Ringo Starr, yang membalas surat dari penggemarnya. Namun surat itu dibalas 50 tahun setelah diterima. Pada tahun 2013, hal serupa pun terjadi. Uniknya, di sini juga tepat 50 tahun setelah fans mengirimkan surat ke salah satu anggota The Beatles. Namun yang berbeda di sini adalah siapa yang membalasnya, bukan Ringo, tapi Paul McCartney yang membalas surat yang diterimanya pada tahun 1963. Makin creepy nggak sih? Prediksi selanjutnya adalah yang paling menggemparkan dunia, yaitu prediksi Donald Trump sebagai presiden baru di Amerika Serikat. Di sini The Simpsons itu sudah memprediksikan bahwa Trump adalah pemenangnya. Karena pada tahun 2000, tepatnya episode 17, Back to the Future, setting serial kartun ini dibawa ke tahun 2030. Memang tak digambarkan bagaimana Trump terpilih sebagai presiden, karena pada saat itu Lisa telah menjadi presiden yang menggantikan Trump.
Nanti di bawah video yang Yuki tulis di kolom deskripsi, itu juga menceritakan bahwa Lisa sempat menanyakan soal kondisi ekonomi negaranya setelah ditinggalkan oleh Presiden Trump. Nah, dari foto ini, coba bandingkan foto saat Trump memberi pidato kemenangan dengan cuplikan dari The Simpsons berikut ini. Coba, sama banget kan? Dan lihat sendiri penataan benderanya, sama persis bukan? Kemudian perhatikan pula saat Trump turun menggunakan eskalator ini. Aduh, lihat semua pose-posenya. Sama mirip nggak sih? Bahkan ada orang yang sama-sama menurunkan poster saat Trump lewat. Gila. Gimana kalian? Udah mulai merinding nggak sih lihat prediksi dari The Simpsons ini? Dan kali ini adalah prediksi yang paling terbaru. Jadi kayak The Simpsons ini masih aja ada prediksi untuk selanjutnya. Prediksi selanjutnya adalah tentang konser Travis Scott. Festival Astroworld yang menampilkan konser rapper Travis Scott berakhir rusuh ketika penonton saling dorong. Di sini dinyatakan 8 orang tewas, 11 terkena serangan jantung, dan ratusan penonton dilarikan ke rumah sakit. Apa yang terjadi pada Festival Astroworld sudah digambarkan secara persis dalam episode kartun The Simpsons yang ditayangkan sebelumnya. Karya itu telah dikreditkan dengan mengantisipasi segala sesuatu mulai dari 11 September hingga Roy Horn dianiaya oleh harimau. Paralel kali ini tuh tidak ada hubungannya dengan seri itu sendiri, tetapi dengan seni penggemarnya. Sebuah karya seni digital yang terinspirasi dari The Simpsons yang menggambarkan Lisa dan Homer berjalan ke kepala raksasa yang mirip dengan sampul album dan juga set panggung Astroworld milik rapper Travis Scott. Penggemar serial telah menemukan beberapa kesamaan lain dalam cuplikan pertunjukan yang ditayangkan, termasuk sedikit di mana Marge terjebak dalam lalu lintas. Dia melihat tanda bertuliskan konser atap 5 mil dan berseru, konser ini sudah oversold, seolah-olah seorang promotor musik bertindak tidak bermoral. Nah, untuk kasus Travis Scott ini, gengs, juga banyak banget menyimpan konspirasi. Mungkin kalian kalau mau juga dibahas dalam satu video khusus untuk Travis Scott, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan karena ramalan-ramalan yang tadi itu sering muncul di dalam kartun The Simpsons, dan ini membuat Bill Oakley selaku penulisnya mulai angkat suara di dalam pernyataannya bahwa ramalan-ramalan yang terjadi di kartun The Simpsons ini hanya sebenarnya kebetulan semata. Meskipun sudah ada banyak sekitar belasan gitu yang terjadi di dunia nyata. Ada sangat sedikit kasus di mana serial komik The Simpsons memprediksi sesuatu hal dan terbukti terjadi. Tapi sebagian besar hanyalah kebetulan karena beberapa episode sudah sangat lama tayang dan sejarah itu berulang. Kejadian di masa lalu itu kan terus berulang dan kami sudah mengetahuinya, ujar Bill. Penulis The Simpsons lainnya yaitu Stephanie Gills juga mengatakan bahwa ide cerita bermunculan dari diskusi antar penulis. Mereka membicarakan banyak sekali isu yang terjadi di berbagai belahan dunia yang dituangkan kembali dengan cara humor. Ada banyak sekali peristiwa yang terjadi di dunia yang harus kita sisipkan dan bicarakan hingga kami sering membicarakan ide-ide liar kami di luar jam kerja. Karena terlalu banyak yang terjadi dan akhirnya muncul dalam tayangan, kata Stephanie seperti dilansir dari tayangan BBC. Alih-alih dicap sebagai peramal, Stephanie menyebut bahwa para penulis The Simpsons ini lebih setuju bahwa mereka disebut sebagai futurolog atau futuris. Sebutan untuk ilmuwan sosial yang mengeksplorasi secara sistematis kemungkinan tentang masa depan. Kami semacam futuris atau futurolog yang menuliskan sesuatu untuk 10 bulan ke depan. Jadi kami mencoba menerka-nerka apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ujar Stephanie tentang ramalan The Simpsons yang kerap menghebohkan karena dinilai selalu akurat. Kalau kalian sendiri percaya yang mana nih? Apakah itu memang benar-benar kebetulan atau memang The Simpsons ini mempunyai suatu prediksi apa yang akan terjadi di masa depan?
Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan dari prediksi-prediksi yang tadi sudah terjadi, menurut kalian mana yang paling creepy atau mana yang paling asik untuk dibahas dalam satu video? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan kalian juga bisa request konten horor lainnya. Kalian bisa kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Yukita pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.